Bab 2216, keterampilan unik yang tidak membedakan antara yang kuat dan yang lemah. Hehe. Dancing tersenyum namun tidak mengatakan apapun. Dia tidak menanggapi pertanyaan Julian. Bagi Julian, tawa Dancing hanyalah menertawakan ketidaktahuannya. Dia bertanya lagi, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang bebas dan mudah? Dengan baik. Dancing berpikir sejenak dan berkata, kebebasan sejati sangat menakutkan. Itu telah menjadi keterampilan yang tak terkalahkan dan unik yang telah diwariskan selama ribuan tahun, jadi itu pasti menakutkan. Julian baru saja mulai memahaminya, dan aku tidak dapat melakukan apapun padanya. Begitu dia benar-benar memahaminya, tidak ada formasi di dunia yang dapat menjebaknya. Pan Shan juga telah mempraktikkan jalan bebas dan mudah, tetapi dia belum sepenuhnya memahaminya. Jika dia memiliki pemahaman yang menyeluruh, formasi yang dibentuk oleh 10 ras utama tidak akan dapat menjebaknya sama sekali. Hanya dengan satu pikiran, dia akan dapat melewati formasi tersebut dan pergi dalam sekejap. Dancing memberikan penilaian yang sangat tinggi terhadap bebas dan mudah. Jadi siapa yang lebih kuat, orang yang telah mencapai kebebasan tertinggi, bebas dan mudah atau 9 suara kekacauan? Julian bertanya lagi. Dancing menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, ini tidak ada bandingannya. Tidak ada cara untuk membandingkannya. Saat itu, leluhur klan kita juga bertempur dengan Astan, pendiri bebas dan mudah. Astan juga satu-satunya dari generasinya yang memaksa leluhur untuk menggunakan ke-9 suara sekaligus. Bagaimana dengan situasi pertempuran? Julian bertanya. Julian juga telah mendengar tentang pertempuran antara Astan dan leluhur kekacauan, tetapi dia tidak mengetahui detailnya. Hampir sama saja. Dancing berkata dengan tenang, ketika mereka mencapai level mereka, tidak ada makhluk di dunia yang dapat membunuh mereka. Satu-satunya yang dapat membunuh mereka adalah surga. Jari ilusi Dancing menunjuk ke langit. Keterampilan tak terkalahkan manakah yang diwariskan dari era pemakaman langit pertama hingga saat ini yang paling kuat? Keterampilan unik yang tak terhitung jumlahnya telah diwariskan dari zaman kuno hingga saat ini. Banyak dari mereka yang sangat terkenal. Ada juga 10 keterampilan unik. Namun, tidak ada pembagian dalam sejarah tentang siapa yang terkuat, dan tidak ada makhluk hidup yang dapat menentukan keterampilan unik peninggalan zaman kuno mana yang paling kuat. Pertanyaan Julian juga membuat Dancing bingung. Dia berpikir sejenak dan berkata, mereka semua punya kelebihan masing-masing. Sulit untuk mengatakan mana yang terkuat, atau mana yang terlemah. 9 suara kekacauan melambangkan kekuatan mendalam tertinggi dalam kekacauan. Kebebasan dan kemerdekaan melambangkan perwujudan hakiki tubuh, pikiran, dan jiwa. Sutra hati yang asli melambangkan kekuatan yang paling primitif. Meridian darah adalah manifestasi tertinggi dari darah. Menganalisis bentuk-bentuk kekacauan satu demi satu. Menurutnya, ke-10 kekuatan sihir besar itu sama-sama kuat, dan jika dikembangkan secara ekstrim, semuanya akan menjadi tak terkalahkan. Keterampilan unik lainnya sedikit lebih lemah. Misalnya, 3 transformasi api dari seni api yang dipraktikkan Julian. Meskipun itu adalah keterampilan unik yang diciptakan oleh orang kuat Tianji Dao setelah menghabiskan seluruh hidupnya, itu masih lebih lemah dari 10 keterampilan hebat. Julian mengacungkan jempol dan memuji, sungguh menakjubkan bahwa Anda dapat menganalisis 10 keterampilan unik dengan sangat saksama. Jika Anda mengatakan Anda tidak selamat dari era pemakaman langit, tidak ada makhluk hidup yang akan mempercayainya. Terima kasih. Dancing tersenyum tipis, berdiri, dan berkata, sekarang orang-orang kuat dari semua lapisan masyarakat telah berkumpul, mereka menunggumu. Kamu dapat pergi ke aula klan awan kapan saja untuk membahas masalah selanjutnya. Dancing meninggalkan beberapa kata dan berbalik. Julian memperhatikan bayangan itu berjalan keluar dari istana, lalu melambaikan tangannya lagi, dan formasi yang hilang itu pun muncul kembali. Julian juga berdiri, berjalan keluar dari istana dan menuju aula utama di gunung depan. Ketika ia tiba di balai itu, telah berkumpul banyak orang kuat, sedikitnya puluhan ribu orang, yang kebanyakan merupakan ketua suatu marga atau tetua agung suatu marga atau sekte. Sebagian besar makhluk ini sangat kuat. Melihat begitu banyak orang ekstrim, Julian tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Di permukaan, tidak banyak penguasa tertinggi di alam semesta. Secara teoritis, hanya 10 ras utama yang memiliki penguasa tertinggi. Jika di suatu ras atau sekte sudah lahir seorang guru besar, maka ras atau sekte tersebut akan bangkit secara sempurna. Namun pada kenyataannya, di surga dan seluruh dunia, terdapat banyak sekali orang-orang yang sangat kuat yang tersembunyi. Banyak sekali mata yang tertuju pada Julian. Julian juga melirik ke sekeliling aula. Di aula ini saja, ada lebih dari 3.000 guru agung. Terlebih lagi, Julian percaya bahwa ini hanya sebagian dari makhluk tertinggi di surga dan berbagai dunia. Jika semua makhluk tertinggi di surga dan berbagai dunia berkumpul bersama, jumlahnya akan jauh lebih mengerikan daripada ini. Di antara makhluk-makhluk ini, Julian telah melihat banyak di antaranya sebelumnya, dan bahkan mengenal mereka. Ada Wu Gui, patriark suku Wu, dan Aigal, patriark suku malaikat.
Hampir semua patriark dari 10 ras utama ada di sini. Di bawah tatapan banyak orang, Julian melangkah maju dan langsung duduk di kursi pertama di aula. Begitu dia duduk, Yun Fu, kepala klan Yun, melangkah maju terlebih dahulu, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, Penatua Agung, hampir semua orang kuat dari seluruh surga dan dunia telah berkumpul di klan Yun. Tolong beri kami petunjuk tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sebelum Julian sempat berbicara, Wu Gui sudah berkata, Wu Tian, sesuai perjanjian sebelumnya, kita harus hadir saat Pan Shan terbunuh. Julian tersenyum dan berkata, tentu saja. Bahkan dengan kekuatanku, aku tidak bisa menghancurkan Pan Shan. Kita perlu semua orang bekerja sama untuk membunuh Pan Shan. Dan membunuh Pan Shan kali ini hanyalah salah satu rencana. Rencana lainnya adalah memancing Julian untuk muncul. Begitu Julian muncul, kita akan menyerangnya secara berkelompok dan membunuhnya secara langsung. Begitu Julian meninggal, umat manusia akan kehilangan dukungan terbesarnya, dan keberuntungan umat manusia akan menurun. Pada saat itu, semua ras akan berbagi keberuntungan umat manusia dan menciptakan kejayaan baru bagi dunia bersama-sama. Julian melirik ke sekeliling aula. Dia juga melihat Sarah, yang penampilannya telah berubah. Sarah berdiri di antara banyak makhluk hidup, tetapi dia tidak mengungkapkan pendapatnya. Julian bahkan melihat Yao Yun. Hal ini membuatnya sedikit mengernyit. Namun dia tidak banyak bicara. Pemimpin klan jiwa, Iblis Jiwa Jisoo, melangkah maju dan bertanya dengan tenang, aku ingin tahu apa rencana terperinci Tetua Agung. Apakah ada yang bisa kami bantu? Julian tersenyum dan berkata, tidak ada rencana terperinci. Alasan utama memanggil semua orang ke sini adalah untuk membunuh Pan Shan bersama-sama setelah aku mendapatkan kebebasan. Alasan lainnya adalah untuk mencegah orang kuat ras manusia Julian muncul. Jika dia berani muncul, bunuh dia secara langsung. Kalian tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain. Lalu kapan kita akan membunuh Pan Shan? Tanya si Zongxing, patriark klan Si. Julian berkata, itu tergantung kapan dia akan menyerahkan bebas dan mudah. Butuh waktu bagi Pan Shan untuk menyerahkan bebas dan mudah. Semua orang, harap bersabar dan tinggallah di klan Yun untuk sementara waktu dan tunggu pengaturanku. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan berkata, mari kita tunda rapatnya. Setelah berkata demikian, dia berjalan menyusuri lorong. Dia menghampiri Sarah yang penampilannya telah berubah, sudut mulutnya terangkat, menyunggingkan senyum tipis, lalu mengulurkan tangan dan melingkarkan lengannya di pinggang rampingnya yang hampir tidak bisa digenggam. Di bawah tatapan banyak orang, dia meninggalkan aula sambil menggendong Sarah, yang penampilan dan auranya telah berubah. Setelah melihat pemandangan ini, banyak makhluk memandang Yao Yun di antara sekelompok makhluk. Yao Yun tidak menunjukkan penampilan apapun. Dia telah lama mengetahui keberadaan wanita di depannya, dan dia juga tahu bahwa Julian telah tinggal bersamanya selama beberapa waktu. Julian melangkah dengan angkuh di sekitar Sarah, yang penampilannya telah berubah, tetapi hal ini tidak menarik perhatian pria kuat lainnya. Menurut mereka, Julian hanya sedang bernafsu dan perlu melampiaskan hasrat seksualnya. Bab 2217, Selamat tinggal Pan Shan. Julian membawa Sarah ke rumah bangsawan di gunung belakang. Sebelum dia pergi, dia mengaktifkan kembali formasi di sekitar istana. Dia yakin Hun Xing tidak ada di istana itu. Setelah memasuki istana, dia sekali lagi membentuk beberapa formasi guna mencegah masuknya pikiran dewa. Di dalam ruangan, Sarah bertanya, bagaimana situasinya sekarang? Julian berkata, saya tidak bisa pergi untuk menyiapkan formasi. Saya telah menyiapkan beberapa prasasti formasi. Saya akan memberikannya kepada Anda. Anda ambil prasasti formasi itu dan pergilah dengan tenang ke area sekitar alam awan dan letakkan prasasti formasi ini di kehampaan. Julian melambaikan tangannya dengan santai, dan beberapa prasasti formasi yang telah dibuatnya sebelumnya muncul. Sarah menyimpan prasasti formasi. Julian mengatakan beberapa hal penting lagi. Sarah memperhatikannya. Julian kemudian menyiapkan formasi waktu lain di sekitar ruangan dan melanjutkan pembuatan prasasti formasi dalam formasi waktu tersebut. Selama periode ini, dia juga berdiskusi dengan Sarah. Julian membawa Sarah kembali ke istana, tempat dia tinggal selama 3 tahun. Dalam 3 tahun terakhir ini ia membuat prasasti formasi dalam formasi waktu. Sekarang formasi yang kuat telah selesai. Akan tetapi, itu hanyalah sebuah formasi, yang tidak cukup untuk menjebak orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Dia butuh lebih banyak waktu. Tetapi dia tidak dapat tinggal di kamar itu lebih lama lagi. Jika kita terus tinggal di sini, orang-orang kuat yang berkumpul di klan Yun akan curiga. Dia memilih untuk pergi. Sarah juga meninggalkan istana dan kembali ke kota dekat klan Yun. Namun dia tidak gegabah dalam membentuk formasi itu. Di luar rumah besar, sebuah bayangan berdiri di sini. Ini adalah bentuk kekacauan. Hun Xing telah berdiri di sini cukup lama, namun di sini terdapat suatu formasi, jadi dia tidak gegabah menyentuh formasi itu. Baru setelah Sarah pergi, Julian membuka formasi dan membiarkan Hun Xing masuk. Bisakah kita pergi melihat Pan Shan? Dan Xing bertanya begitu dia melihat Julian. Bisa.
Julian berkata sambil tersenyum di wajahnya. Chaos bertanya, apakah kamu akan pergi sendiri, atau aku harus ikut denganmu? Julian melirik bayangan Dancing, dan dia merasa ada sesuatu yang lain di balik kata-kata Dancing. Tentu saja, dia ingin pergi sendiri. Dia merenung sejenak. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, saya rasa saya harus pergi sendiri. Jika kamu ikut dengan saya, Panshan akan takut, dan akan sulit bagi saya untuk mencapai kebebasan dan kemudahan. Tidak apa-apa. Dancing tidak berkata apa-apa, hanya berbalik dan meninggalkan rumah besar itu. Julian memperhatikannya pergi. Setelah dia pergi, dia mengaktifkan kembali formasi istana, lalu berjalan menuju area terlarang di gunung belakang klan Yun. Saat ini, Cloud City. Sarah untuk sementara menetap di Gunung Suci di Yuncheng. Dia tidak gegabah menyusun formasi karena dia merasakan ada makhluk hidup yang mengikutinya. Yuncheng, Gunung Suci. Lingkungan di sini elegan dan energi spiritualnya melimpah. Sarah mengenakan gaun biru. Dia duduk di kursi dan menatap sosok yang muncul di depannya. Seorang wanita muncul, mengenakan gaun putih, dengan sosok ramping, penampilan cantik, dan keanggunan yang tak tertandingi. Dia adalah Yao Yun. Yao Yun mengambil langkah lotus perlahan dan berjalan menuju Sarah, dan segera muncul di samping Sarah. Sarah, yang telah mengubah penampilannya, menunjuk ke kursi di depannya dan berkata dengan murah hati, duduklah. Yao Yun duduk perlahan-lahan. Menawarkan. Dia menatap Sarah dan berbicara langsung. Sarah tersenyum tipis di wajah cantiknya dan berkata, aku tidak mengerti apa maksudmu. Yao Yun berkata langsung ke intinya, kamu boleh menggunakan harta karun dan keterampilan sihir apapun yang kamu inginkan selama klan Chaosku memilikinya. Ambillah harta karun dan keterampilan sihir itu dan tinggalkan Wutian. Kamu dan dia bukanlah makhluk dari dunia yang sama. Keberadaanmu hanya akan menjadi batu sandungan baginya untuk menjadi yang terbaik di dunia. Sarah tersenyum. Dia tersenyum cerah. Dia terlihat cantik saat tersenyum. Wutian tidak mengatakan apa-apa, tetapi kamu tidak bisa duduk diam. Jangan khawatir, aku tidak akan bersaing denganmu untuk posisi istri tetua agung klan Chaos. Dia dan aku hanya mendapatkan apa yang kami butuhkan. Dia membutuhkannya, dan aku juga membutuhkannya. Itu saja. Yao Yun tidak mengatakan apapun, hanya berdiri dan pergi. Pada saat ini, Julian sudah dekat dengan gunung belakang klan Yun. Dia muncul di depan formasi. Dia dapat dengan mudah menghancurkan formasi ini, tetapi dia tidak yakin apakah Shadow mengikutinya secara diam-diam. Dia berpura-pura menguji formasi, tetapi akhirnya terpental kembali oleh kekuatan formasi. Dancing, aku tahu kau ada di kegelapan, tunjukkan dirimu, aku ingin kau menghancurkan formasi ini. Julian berbalik dan melihat ke belakangnya, lalu berteriak ke udara. Bayangan itu muncul tanpa suara. Wutian, dilihat dari formasi yang telah kamu buat di sekitar istana, pencapaianmu dalam formasi sangat tinggi, dan kamu juga telah bersentuhan dengan formasi kuno. Formasi di depanmu ini seharusnya tidak sulit bagimu, kan? Julian tersenyum dan berkata, memang tidak sulit, tetapi butuh waktu untuk menghancurkan formasi. Kamu memiliki basis kultivasi yang kuat dan pencapaianmu dalam formasi jauh lebih tinggi daripada milikku. Jika kamu menghancurkan formasi, itu bisa menghemat banyak waktu. Shadow Chaos tidak berkata apa-apa lagi dan mulai menghancurkan formasi itu. Julian dapat merasakan formasi waktu muncul di sekujur tubuhnya. Dia menerobos formasi waktu. 3 bulan berlalu dalam sekejap mata. 3 bulan berlalu di dunia luar, dan Shadow menghabiskan waktu yang sangat lama dalam formasi waktu. Setelah 3 bulan di dunia luar, formasi kekacauan itu pecah. Dia melambaikan tangannya dengan santai, dan sebuah retakan muncul dalam formasi itu. Terima kasih banyak. Julian menangkupkan kedua tangannya, tubuhnya berkelebat, dan dia memasuki formasi melalui celah formasi. Tetapi Dancing tidak mengikuti dan hanya berdiri di luar formasi. Julian memasuki formasi dan merasa bingung saat melihat lingkungan yang familiar namun asing di depannya. Ketika dia pertama kali datang ke surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya dan muncul di sini, dia bertemu Panshan, manusia terkuat. Saat itu, ia mempelajari seni bela diri yang tak terkalahkan, bebas dan mudah. Dia ingin memperoleh, bebas dan mudah, tetapi Panshan tidak mempercayainya. Dia harus membawa 10 token ke sini dan dilepaskan sebelum dia bisa bebas. Saat itu, 10 ras utama tak terkalahkan di matanya. Dalam sekejap mata, ia telah tumbuh hingga titik di mana ia dapat menyaingi 10 ras utama. Peristiwa masa lalu muncul dalam pikiran. Sebelum dia menyadarinya, dia muncul di tengah formasi. Tempat ini dataran. Wush. Begitu dia muncul di area pusat, sebuah istana hitam muncul. Istana ini sangat misterius. Terdiri dari prasasti-prasasti misterius, dan dari kejauhan terlihat sinar-sinar cahaya yang bersilangan tak terhitung jumlahnya. Istana hitam ini memancarkan aura penindasan yang kuat. Dulu, Julian kesulitan untuk mendekat, tetapi sekarang dia muncul dengan selamat 100 meter jauhnya dari istana, dan tekanan formasi itu tidak lagi bisa menyakitinya.
Siapa lagi ini? Sebuah perubahan dan suara serak terdengar di Istana Hitam. Klan Kekacauan, Chaos Wutian. Julian menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Tetua Agung Klan Chaos, Chaos Wutian memberi hormat kepada Senior Panshan. Panshan tepat di depannya. Pada saat ini, Julian berencana untuk mengeluarkan 10 token dan melepaskan Panshan. Setelah Panshan dibebaskan, semua masalah tidak akan menjadi masalah lagi. Namun, dia tidak yakin apakah Chaos mengikutinya secara diam-diam. Jika dia melepaskan Panshan sekarang dan Chaos muncul menghentikannya, dia akan kehilangan kesempatan untuk melepaskan Panshan selamanya. Terutama saat ini, dia harus lebih berhati-hati. Bab 2218, Menunda Waktu. Julian berdiri di depan Istana Hitam. Sebagai Wutian, dia berperilaku sangat rendah hati. Dengus dingin terdengar dari Istana Hitam. Dia tahu tentang itu. Saat Yuan datang sebelumnya, dia telah memberitahunya tentang situasi terkini di surga dan seluruh alam. Dia juga tahu bahwa seorang pria kuat yang menakutkan dan berbakat telah lahir di klan Chaos. Menghadapi dengusan dingin Panshan, Julian berkata lagi, Senior Panshan, aku datang ke sini kali ini untuk membujukmu agar menyerahkan bebas dan mudah. Julian, kekuatan yang sedang naik daun dari ras manusia, telah terbunuh. Rasku telah memperoleh 10 token. Selama kau menyerahkan bebas dan mudah, aku akan membiarkanmu pergi. Julian menjelaskan situasi seperti yang direncanakan. Dikatakan bahwa Julian telah meninggal, dan nenek manusia Sarah juga terbunuh. Sekarang klan Chaos sedang membunuh umat manusia dalam skala besar di seluruh surga dan alam. Senior, selama kamu tidak menyerahkan bebas dan mudah, banyak orang akan berkorban untukmu. Sebelum Julian bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah kekuatan yang sangat mengerikan datang dari Istana Hitam. Kekuatan ini menyerangnya dan tubuhnya terlempar ke belakang. Saat pertama kali datang ke sini, Panshan bisa membunuhnya dengan satu pukulan, tapi sekarang Panshan tidak bisa lagi menyakitinya. Panshan memang kuat, tetapi setelah terjebak di sini dalam waktu yang lama, kekuatannya telah menurun drastis. Serangannya setara dengan serangan orang kuat Heng Jidao biasa. Ini tidak akan menyakiti Julian. Julian terkejut dan mundur, lalu mendekati Istana Hitam lagi. Berdiri di depan Istana Hitam, dia menggenggam kedua tangannya lagi dan berkata, Senior, tolong pikirkan 2 kali. Apakah Anda benar-benar ingin melihat umat manusia musnah? Serahkan bebas dan mudah, dan umat manusia tidak akan hancur total. Pergi. Raungan marah Panshan terdengar dari formasi itu. Pada saat ini, Julian juga memperhatikan keadaan sekelilingnya dengan saksama. Tetapi dia masih tidak bisa merasakan nafas Chaos, dan dia tidak yakin apakah Chaos ada di dekatnya. Dia berbisik secara rahasia. Gelombang suara tak kasat mata ditransmisikan ke dalam formasi tersebut. Senior, apakah kamu masih ingat aku? Aku Julian, aku pernah ke sini sebelumnya. Julian mengirim pesan ke Panshan. Mendengar ini, Panshan dalam formasi sedikit tertegun. Dia tidak menanggapi. Senior, situasi saat ini tidak jelas. Aku memang punya 10 token di tanganku, tetapi aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja. Aku punya rencana sekarang dan aku butuh kerja samamu. Julian menceritakan rencananya. Rencananya adalah membiarkan Panshan bekerja sama dengannya dan tidak menyerahkan bebas dan mudah untuk sementara waktu, sehingga dapat menunda waktu dan menunggunya untuk mendirikan formasi secara rahasia. Setelah menyiapkan formasi, dia memaksa Panshan pergi, dan kemudian bergabung dengan Panshan untuk memberikan pukulan berat kepada semua ras utama di surga dan dunia. Setelah mengetahui rencana Julian, Panshan juga mengirim pesan kepada Julian. Apakah kamu benar-benar Julian, bocah manusia dengan kekuatan kekacauan yang datang ke sini? Senior, ini aku. Aku di sini untuk menyelamatkanmu seperti yang dijanjikan. Kau adalah harapan umat manusia. Aku harus menyelamatkanmu. Kau harus pergi hidup-hidup. Ngomong-ngomong, berapa banyak kekuatan yang masih kau miliki sekarang? Setelah kau melarikan diri, orang kuat macam apa yang bisa kau lawan? Apakah kau punya peluang menang melawan pembantu pribadi kepala suku Chaos, Chaos Sing? Panshan mendesah tak berdaya. Saya telah terperangkap di sini selama ribuan tahun. Untuk menghancurkan tubuh saya, mereka menambahkan kekuatan yang dapat menghancurkan tubuh saya ke dalam formasi. Tubuh saya sudah dalam keadaan rusak, dan saya hanya memiliki sedikit kekuatan tersisa. Kekuatan saya saat ini sebanding dengan makhluk Heng Jidao tahap akhir. Mendengar ini, Julian sedikit mengernyit. Pada tahap akhir Heng Jidao, bukankah ini terlalu lemah? Senior, butuh waktu berapa lama untuk pulih ke kondisi puncakmu? Julian bertanya. Bencana. Panshan menjawab, akan memakan waktu lama untuk pulih ke puncak. Kalau begitu, tolong bantu rencanaku dan berikan pukulan telak pada semua ras utama di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Kita akan membuat rencana lain setelah kau terbebas dari masalah. Keduanya berkomunikasi secara rahasia untuk sementara waktu. Setelah itu, Julian berkata dengan keras lagi, Senior, apakah Anda akan melihat umat manusia binasa karena ini? Pergi.
Pan Shan berteriak keras, dan kekuatan dahsyat datang dari formasi itu lagi. Julian membujuknya lagi sebentar sebelum berbalik dan pergi. Setelah meninggalkan tempat ini, dia muncul di luar formasi. Begitu saya keluar dari formasi itu, saya melihat bayangan berdiri di sana. Bagaimana? Shadow Chaos bertanya. Julian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, dia sangat cerewet. Apapun yang kukatakan, itu tidak masuk akal. Dia bahkan menyerangku. Mari kita tunggu Pan Shan tenang sejenak sebelum kembali. Julian pergi setelah mengucapkan beberapa patah kata. Sekarang semuanya sudah siap. Yang harus ia lakukan hanyalah mengulur waktu. Dia tidak terburu-buru sama sekali. Yang gelisah adalah Chaos Yuan, dan yang gelisah adalah semua ras utama di surga dan semua dunia. Dia kembali ke kediamannya lagi. Begitu dia kembali, dia mengunci diri di kamar dan meneruskan pembuatan prasasti formasi. Setelah tinggal dalam formasi waktu untuk sementara waktu, dia pergi menemui Pan Shan lagi. Untuk menunda waktu semaksimal mungkin, kali ini dia membawa banyak makhluk, yang semuanya merupakan perwakilan dari berbagai suku. Di bawah kesaksian orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, Julian terus bernegosiasi dengan Pan Shan. Akan tetapi, hal ini malah membuat Pan Shan menjadi marah. Negosiasi gagal lagi. Julian memilih untuk pergi. Pada kurun waktu berikutnya, dia pergi menemui Pan Shan setiap beberapa hari, dan setiap kali dia pergi dia hanya punya satu tujuan, yaitu untuk memohon kebebasan dan kemudahan. Namun, Pan Shan tidak dapat mendengarkan apapun. Dia hanya mengatakan satu kalimat, bahwa dia ingin bebas dan tenang, dan hanya dia yang bisa lolos dari jebakan dan meninggalkan formasi. Jika tidak, itu sama sekali mustahil. Sekalipun umat manusia hancur, dia tidak akan menyerahkan bebas dan mudah. Julian menatap ke arah banyak orang kuat yang hadir, merentangkan tangannya dengan tak berdaya, lalu berbalik dan pergi. Tempat tinggal. Julian duduk di tempat istirahat di halaman. Kekacauan berdiri di depannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yao Yun menatap Julian dan bertanya. Julian berkata, Pan Shan tidak takut dengan ancaman kepunahan manusia. Saya tidak punya pilihan selain menunggu dan melihat apakah pemimpin klan dapat menemukan Julian dan mengambil token terakhir. Setelah itu, Julian memberi isyarat untuk mengundang dan berkata, silakan pergi dulu. Saya ingin menyendiri sebentar. Yao Yun sedikit mengernyit. Julian telah bertindak sangat tidak normal sejak datang ke klan Yun. Kecuali pergi menemui Pan Shan, dia mengunci diri di kamar dan tidak seorang pun bisa mendekatinya. Dia ingin bertanya, tetapi ketika kata-kata itu sampai di bibirnya, dia menelannya kembali. Dia berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, Julian sekali lagi mengaktifkan formasi istana, memasuki ruangan, membuat formasi waktu di sekitar ruangan, dan kemudian melanjutkan membuat prasasti dalam formasi waktu tersebut. Kali ini, Julian tidak keluar. Dia telah berada dalam formasi waktu. Dalam sekejap mata, 1000 tahun berlalu di dunia luar. Julian tidak muncul selama 1000 tahun, dan orang-orang terkuat di dunia telah berkumpul di klan Yun selama ribuan tahun. Mereka semua mulai tidak sabar menunggu. Pada saat ini, di aula klan Yun. Satu-satunya yang hilang adalah token klan awan. Token itu ada di tangan klan manusia, tetapi sekarang mereka menyembunyikannya, jadi kita tidak bisa mendapatkannya sama sekali. Mungkinkah 9 token tidak dapat membuka formasi? Tidak bisakah Pan Shan dilepaskan? Tidak. Ketika 10 ras utama bergabung untuk mendirikan formasi, mereka memikirkan hal ini. Mereka khawatir ras lain akan melepaskan Pan Shan secara diam-diam, jadi mereka merancang formasi ini dengan hati-hati. Jika satu token hilang, formasi tidak dapat dibuka. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, Wu Tian tidak muncul selama 1000 tahun. Aku tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Di aula itu, banyak orang kuat berbicara dan mengemukakan pendapat mereka. Dadada. Pada saat itu, terdengar suara langkah kaki. Julian, yang berpura-pura menjadi Wu Tian, berjalan masuk dari luar dan muncul di aula. Bab 2219, buka formasi dan lepaskan Pan Shan. Julian telah berada di klan Yun selama 5000 tahun. Dalam 5000 tahun terakhir, dia telah mengunjungi Pan Shan berkali-kali, tetapi tiap kali itu hanya akting saja. Pan Shan menolak mendengarkan apapun pada awalnya, tetapi kemudian dia harus pergi sebelum dia dapat menyerahkan kebebasannya. Selama 1000 tahun terakhir, Julian telah tinggal di formasi waktu istana, menciptakan prasasti formasi di formasi waktu tersebut. Sekarang semua prasasti pembentukannya telah selesai. Berikutnya adalah dimulainya perencanaan. Ketika meninggalkan istana, dia pergi menemui Sarah dan memberinya semua prasasti formasi yang telah dibuatnya dalam 1000 tahun terakhir. Pembentukan waktu ribuan tahun di dunia luar berarti tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di dalam. Formasi yang dia buat dengan cermat kali ini, bahkan jika dalam bentuk kekacauan, saya khawatir tidak akan bisa berbuat apa-apa. Di bawah tatapan banyak orang, Julian perlahan berjalan memasuki aula. Setelah Julian tiba di aula utama, dia langsung berjalan ke kursi pertama dan duduk. Wu Tian,
kau akhirnya muncul. Sudah ribuan tahun berlalu. Kapan kita bisa membunuh Pan Shan? Begitu dia duduk, Wu Gui, kepala suku Wu, berbicara. Mereka hanya peduli dengan hidup dan mati Pan Shan, dan tidak peduli apakah Julian dapat memperoleh kebebasan dan kemudahan. Ya, berikan kami pesan saat Anda akan melakukannya. Tidaklah bijaksana jika terus berlarut-larut seperti ini. Orang-orang kuat di aula itu berbicara satu persatu. Julian mengangkat tangannya dan menekannya ke bawah. Aula yang berisik itu tiba-tiba menjadi sunyi, dan mata semua makhluk hidup tertuju pada Julian, menunggu dia mengungkapkan pendapatnya. Julian melihat sekeliling, berdiri, dan berkata, aku akan pergi mencari Pan Shan lagi dan memberinya satu kesempatan terakhir. Jika dia tidak menyerahkan bebas dan mudah, maka kita akan memusnahkan umat manusia. Suara Julian bergema di seluruh aula. Ini adalah kesempatan terakhir Pan Shan, dan juga kesempatan terakhir bagi umat manusia. Semuanya, tunggu aku kembali. Jika aku tidak mendapatkan kebebasan setelah kepulanganku, semuanya, ikuti aku dan mulai dari alam semesta alam awan untuk memusnahkan umat manusia di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi wajah Julian dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Banyak makhluk hidup berpikir bahwa Julian benar-benar ingin membunuh umat manusia. Mereka tidak tahu bahaya sedang mendekat. Setelah Julian selesai mengatakan ini, dia berjalan keluar dari aula, dan setelah berjalan keluar dari aula, dia berjalan menuju area terlarang di gunung belakang klan Yun. Tak lama kemudian dia muncul di daerah terlarang di gunung belakang. Banyak makhluk mengikutinya ke daerah terlarang di gunung belakang. Dia berbalik dan melirik ke arah orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya, lalu berkata dengan tenang, aku bisa pergi sendiri, semuanya kembali ke aula utama dan menunggu. Julian tidak tahu fluktuasi seperti apa yang akan ditimbulkan dengan menggunakan 10 token untuk membuka formasi. Dia tidak ingin makhluk-makhluk ini menunggu di sini. Begitu terjadi fluktuasi, makhluk-makhluk itu akan memasuki formasi bersama-sama, yang tidak akan mampu dipecahkannya. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua makhluk hidup saling memandang satu sama lain. Kembalilah dan tunggu. Julian mengerahkan kekuatan kekacauan dan berteriak keras. Sekarang tingkat kultivasinya sudah setengah langkah ke alam tak terbatas, ditambah dengan kekuatan kekacauan tertinggi, dia meraung sekuat tenaga, dan kecuali yang paling kuat, semua makhluk lain terkejut dan mundur, gendang telinga mereka mati rasa, dan mereka kebingungan. Ayo kembali dan menunggu. Wu Gui memberi perintah terlebih dahulu, dan kemudian pergi bersama para prajurit klan Wu. Para orang kuat dari klan Jiwa, klan Batu, klan Malaikat, dan klan lainnya semuanya meninggalkan daerah terlarang di gunung belakang bersama orang-orang kuat di klan mereka. Setelah semua makhluk hidup pergi, Julian melangkah maju dan memasuki formasi melalui celah-celah formasi. Dia segera muncul di tempat Pan Shan terjebak. Begitu dia muncul, sebuah istana hitam pun terbentuk. Istana ini tersusun dari susunan prasasti yang tak terhitung banyaknya. Dari kejauhan, garis-garis misterius yang tak terhitung jumlahnya saling bersilangan. Senior Pan Shan, aku di sini lagi. Julian muncul di luar formasi dan berbicara dengan keras. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan terbaik. Serahkan bebas dan mudah. Kalau tidak, aku akan memimpin orang-orang kuat dari semua ras untuk melancarkan pengepungan terhadap umat manusia. Mulai dari alam semesta awan hingga surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, semua ras manusia akan menjadi sasaran pembunuhan. Pergi. Teriakan dingin terdengar dari dalam formasi. Pada saat yang sama, Julian juga diam-diam menyampaikan pesan tersebut. Senior, formasi sudah disiapkan. Sarah sudah menyiapkan formasi. Tidak akan butuh waktu lama sebelum formasi ini benar-benar siap. Ketika saatnya tiba, saya akan memikirkannya dan formasi akan diaktifkan, dan seluruh alam semesta alam awan akan terputus dari dunia luar. Bagus sekali. Pan Shan menjawab, setelah pertempuran ini, semua ras utama di alam semesta pasti akan menderita kerugian besar. Jika mereka ingin menyerang ras kita lagi, mereka harus berpikir dua kali. Senior, bagaimana aku bisa mengeluarkanmu? Apakah akan terlalu mengganggu jika aku mengeluarkan 10 token? Julian mulai meminta saran dari Pan Shan yang terjebak dalam formasi. Pan Shan berkata, pasti akan ada fluktuasi. Kumpulkan 10 token dan gunakan kekuatan untuk mengaktifkannya. 10 token dan 10 kunci dapat digabungkan menjadi satu kunci lengkap. Masukkan kunci obat ke area inti formasi, dan formasi di sini akan terbuka secara otomatis. Setelah mengetahui ini, Julian menghela napas lega. Dia segera mengeluarkan 9 kunci. Kemudian dia mengeluarkan kunci yang pertama kali diperolehnya dari klan Yun. 10 kunci berkumpul di depannya. Dia tidak membuang waktu dan menuangkan kekuatan dahsyat ke dalam 10 kunci. Pada saat ini, ke-10 kunci tersebut secara bertahap bergabung bersama untuk membentuk sebuah kunci besar. Di atas istana, Pan Shan dalam formasi berbicara, dan bahkan suaranya mulai bergetar. Dia terjebak di sini untuk waktu yang lama. Dia mengira tubuhnya akan terkikis sedikit demi sedikit oleh kekuatan formasi tersebut dan dia akhirnya akan mati. Namun, ia tidak pernah menyangka akan tiba saatnya ia dapat keluar hidup-hidup.
Julian melompat dari tanah dan terbang ke udara. Seketika itu juga, dia melambaikan tangannya dengan santai, dan kunci besar itu pun melayang ke atas. Julian melihat inti formasi tersebut. Pergi. Suatu kekuatan dahsyat mengendalikan kunci tersebut dan jatuh ke inti. Ketika kunci itu menyentuh area inti formasi, Istana Hitam mulai bergetar hebat. Saat Istana Hitam bergetar, kekuatan penghancur menyebar dari dalam formasi. Bahkan Julian pada levelnya saat ini sulit untuk menahan kekuatan ini, dan dia dipaksa mundur oleh akibat kekuatan tersebut. Boom! Saat istana bergetar, seluruh area mulai berguncang seolah-olah kiamat akan segera datang. Seluruh klan Yun merasakan gerakan ini. Aula klan Awan. Banyak pria kuat sedang melihat ke arah gunung belakang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada keributan besar seperti itu? Mungkinkah Wu Tian dan Pan Shan sedang bertarung? Banyak pria kuat berseru. Mereka tidak berada di daerah terlarang di gunung belakang, mereka juga tidak berada dalam formasi, dan mereka tidak dapat merasakan situasi di dalam formasi tersebut. Mereka tidak tahu bahwa formasi yang telah memerangkap Pan Shan selama ribuan tahun itu hancur berkeping-keping dari waktu ke waktu. Gawat! Ada bayangan lain di aula. Bayangan ini bentuknya kacau. Kekacauan menjerit. Suara ini menarik banyak perhatian. Siapa ini? Apa yang kau teriakkan? Apa yang salah dengan itu? Makhluk itu bertanya dengan rasa tidak puas. Bentuk kekacauan berasal dari klan kekacauan. Shadow merupakan keberadaan rahasia dalam Chaos Clan, dan dunia luar hampir tidak menyadari keberadaan Shadow. Shadow Chaos berkata, formasi yang menyegel Pan Shan menghilang. Chaos Wu Tian membuka formasi dan melepaskan Pan Shan. Ini tidak mungkin. Wu Tian hanya punya 9 kunci. Bagaimana dia bisa membuka formasi itu? Ya. Tidak ada satupun orang kuat di aula itu yang mempercayainya. Bagaimana jika Wu Tian palsu? Bagaimana jika Wu Tian palsu oleh Julian? Suara Hun Xing terdengar lagi. Mendengar hal ini, semua orang kuat menunjukkan ekspresi keheranan di wajah mereka. Apakah Wu Tian palsu? Mereka tidak pernah memikirkan hal ini. Namun sekarang saya memikirkannya matang-matang. Jika ini benar, sungguh mengerikan. Aula itu sunyi selama beberapa detik, kemudian sejumlah pria kuat bergegas menuju area terlarang di gunung belakang klan Yun. Bab 2220, Keterampilan Akting yang Luar Biasa. Klan Yun, daerah terlarang di gunung belakang. Wush! Cahaya sisa yang tak terhitung jumlahnya muncul. Dalam sekejap, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya muncul di sini. Julian ada dalam formasi. Dia menyaksikan istana hitam itu perlahan menghilang, dengan ekspresi kegembiraan di wajahnya. Pan Shan, manusia terkuat di antara umat manusia, akhirnya akan melarikan diri. Namun, saat ini ekspresinya berubah serius. Senior, butuh waktu berapa lama sampai formasinya terbuka sepenuhnya? Julian bertanya dengan cemas. Karena dia merasakan banyak aura kuat muncul di luar formasi. Boom! Terdengar suara gemuruh keras dari formasi itu. Segera setelah itu, formasi itu dipatahkan secara paksa, dan banyak sekali pria kuat muncul di dataran. Akan memakan waktu sekitar 1 hari. Terdengar suara gemuruh gunung dari dalam formasi itu. 1 hari. Julian mengerutkan kening. Sekarang setelah begitu banyak orang kuat berkumpul, bagaimana dia bisa bertahan sehari saja di hadapan orang-orang kuat tersebut? Wu Tian, apa yang sedang kamu lakukan? Banyak orang kuat yang dengan paksa menerobos formasi luar, dan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan seiring dengan kemunculan orang-orang kuat ini, ada juga pertanyaan-pertanyaan yang keras. Sarah, apa yang terjadi? Julian tidak menanggapi banyak orang kuat, tetapi berkomunikasi dengan Sarah secara rahasia. Ya, akan segera siap. Kita hanya butuh prasasti formasi untuk area terakhir. Baiklah. Suara Sarah bergema di benak Julian. Setelah menerima berita ini, Julian punya ide. Pada saat ini, formasi super seluruh dunia awan diaktifkan secara diam-diam. Wush! Dalam sekejap, pria kuat yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan Julian. Orang-orang kuat ini memandang istana hitam yang menghilang di depan mereka. Formasi telah dibuka. Kita tidak boleh membiarkan Pan Shan pergi. Meskipun Pan Shan kuat, dia telah terperangkap dalam waktu yang lama. Sekarang kekuatannya tidak terlalu kuat. Semua orang, serang bersama dan bunuh dia sepenuhnya sebelum dia meninggalkan formasi. Tidak seorang pun tahu orang kuat mana yang berbicara, tetapi suaranya bergema di seluruh area. Apa? Julian berteriak keras, dan aura yang kuat muncul dari tubuhnya. Tubuhnya berkelebat dan dia muncul di depan istana, menghalangi banyak orang kuat. Dia berkata dengan suara dingin, saya yang punya keputusan akhir di sini, cepat pergi. Wu Tian, jelaskan padaku mengapa kamu memiliki 10 token di tanganmu. Wu Gui, seorang pria kuat dari klan Wu, bertanya dengan dingin. Pemimpin klan jiwa, iblis jiwa Jisoo, juga berjalan maju beberapa jauh dan berdiri di garis depan.
Dia menatap dingin ke arah Julian, yang berpura-pura menjadi Wutian, dan berkata-kata demi kata, token klan awan ada di tangan Julian, manusia yang kuat. Sekarang kamu telah mengumpulkan 10 kunci dan membuka formasi. Sebaiknya kamu menjelaskannya dengan jelas, kalau tidak tempat ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Banyak sekali orang-orang kuat yang berkumpul di sini. Sebagian besar orang-orang kuat ini berpartisipasi dalam pertempuran untuk memusnahkan dunia leluhur umat manusia. Mereka tidak ingin Pan Shan pergi. Jika Wutian benar-benar Julian yang berpura-pura menjadi dirinya, maka Julian akan mati di sini dan mereka tidak akan membiarkan Julian pergi. Menghadapi pertanyaan ini, Julian berkata dengan tenang, tentu saja itu diberikan kepadaku oleh ketua klan. Ketua klan mengatur agar aku datang ke sini hanya untuk menjemput bebas dan mudah, tetapi Pan Shan menolak untuk mendengarkan, jadi aku tidak punya pilihan selain membuka formasi dan membiarkan Pan Shan keluar. Begitu dia bebas, dia akan menyerahkan bebas dan mudah. Aku berjanji kepada Pan Shan bahwa aku akan melindunginya setelah dia melarikan diri. Tidak seorang pun bisa bertindak gegabah. Siapapun yang lemah akan melukai Pan Shan dan menjadi musuh klan Chaosku. Julian mulai membodohi orang. Yang harus dilakukannya sekarang adalah menunda waktu semampunya. Menunggu Pan Shan melarikan diri. Pertempuran dimulai segera setelah Pan Shan melarikan diri. Setelah mendengar ini, banyak orang kuat menjadi bingung lagi. Mungkinkah itu benar-benar diberikan oleh Yuan? Mungkinkah Yuan telah memperoleh kunci terakhir dari Julian, manusia terkuat di dunia? Makhluk-makhluk ini tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat sekeliling. Mereka melihat bentuk-bentuk bayangan. Shadow, kamu mengatakan bahwa Wutian adalah tiruan dari manusia Julian. Berdirilah dan katakan sesuatu. Wu Gui menatap Shadow Hunsing. Shadow Chaos berjalan keluar di bawah tatapan banyak orang. Bayangan itu menatap Julian dengan saksama, dan dia mengucapkan kata demi kata, aku adalah pelayan pribadi pemimpin klan Chaos. Pemimpin klanku sama sekali tidak mendapatkan kunci terakhir dari Julian. Kunci terakhir ada di tangan manusia Julian. Dia memiliki 10 kunci, yang berarti dia adalah Julian. Lancang. Julian berteriak keras, menunjuk ke sosok bayangan itu, dan berkata dengan suara dingin, kamu bilang kamu adalah pelayan pribadi kepala suku. Apakah kamu pelayan pribadi kepala suku? Sebagai tetua utama klan Chaos, bagaimana mungkin aku tidak tahu bahwa kepala suku memiliki pelayan pribadi? Aku pikir kamu adalah manusia, dan kehadiranmu adalah untuk menabur perselisihan. Para senior yang terhormat, mengapa kalian masih berdiri di sana? Cepat dan tangkap mata-mata ini. Setelah mendengar perdebatan antara Julian dan Dunsing, banyak orang kuat merasa sedikit bingung. Pada saat ini, mereka tidak boleh mempercayai siapapun. Di antara makhluk yang tak terhitung banyaknya, ada sosok lain. Ini seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun putih. Dia secantik peri dan memiliki temperamen yang luar biasa. Dia berjalan keluar dan berdiri di depan, matanya tertuju pada Julian di depan istana. Matanya berkaca-kaca. Kamu, apakah kamu benar-benar Julian? Yao Yun sedikit tidak yakin. Ia tak percaya bahwa pasangan yang telah bersamanya sekian lama ternyata adalah manusia palsu. Dia kenal Dunsing. Memang benar bahwa dia adalah pelayan pribadi ketua klan dan dia memegang status tertinggi di ras manusia. Sekarang Wutian ini menanyai Dunsing dan mengatakan bahwa dia adalah mata-mata. Dari titik ini, Yao Yun menyimpulkan bahwa Wutian di depannya adalah palsu. Tetapi dia tidak mempercayainya. Dia berdiri dan bertanya. Yao Yun, jangan tunda urusan penting ketua klan, mundurlah. Julian berteriak. Semuanya palsu, sejak kau kembali, semuanya palsu, kan? Kau berpura-pura menjadi Wutian dan menyusup ke klan Chaos hanya untuk hari ini, hanya untuk menyelamatkan Pan Shan, kan? Yao Yun menatap Julian dengan air mata di matanya. Kau sungguh Yao Yun yang baik, bahkan kau mengkhianati klan Chaosku. Ekspresi Julian menjadi suram, dan aura kuat muncul dari tubuhnya. Kekuatan kekacauan yang dahsyat merasuki seluruh tubuhnya. Jika tidak ada kejadian besar yang terjadi saat ini, aku pasti akan membunuh saudara-saudaraku demi keadilan dan melenyapkan para pengkhianat klan Chaos. Julian berbicara dengan kejam. Sekarang, yang bisa dilakukannya hanyalah menunda waktu semampunya, agar orang-orang berkuasa yang hadir mempercayainya, takut kepada klan kekacauan, dan tidak berani bertindak gegabah. Adegan ini membuat banyak orang berkuasa yang hadir tidak dapat membedakan siapa yang berkata jujur dan siapa yang berbohong. Tidak benar jika dikatakan itu adalah Julian, tetapi kekuatan kekacauan tertinggi dalam tubuhnya adalah benar. Bahkan pemimpin klan Chaos saat ini, Chaos Yuan, belum menguasai kekuatan ini. Akankah umat manusia mengendalikan kekuatan kekacauan yang tertinggi? Mereka tidak benar-benar mempercayainya. Mereka lebih memilih percaya pada kekuatan kekacauan ketimbang pada mitra Chaos Wutian, Yao Yun. Shadow Chaos menyaksikan adegan ini. Tepuk, tepuk, tepuk. Dia menepukkan tangan hayalannya, lalu terdengarlah suara renyah. Julian, aku tidak menyangka kemampuan aktingmu begitu bagus. Bahkan aku hampir percaya apa yang kau katakan. Banyak orang kuat melihat Shadow lagi. Shadow melanjutkan,
bahkan jika kamu membuka formasi, lalu bagaimana? Bahkan jika kamu melepaskan Panshan, lalu bagaimana? Panshan saat ini bukanlah Panshan yang sama seperti sebelum dia terjebak. Jangankan aku, bahkan pemimpin klan dari klan manapun yang hadir dapat membunuhnya sekarang. Aku bertanya-tanya bagaimana Julian bisa menyelinap ke suku kita dan menyelamatkan nenek kita tanpa membuat suara apapun. Ternyata kau berpura-pura menjadi Wutian. Kau tahu semua formasi suku Hun dan bisa memasuki suku Hun tanpa membuat suara apapun. Mendengar ini, banyak pemimpin klan tiba-tiba tersadar. Benar sekali. Saat berita tentang Julian yang menyelamatkan Sarah tersebar, aku merasa aneh. Markas besar klan Chaos, ras nomor 1 di dunia, manusia bisa datang dan pergi dengan bebas. Ternyata dia sudah menyusup ke klan Chaos. Bersambung.